Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu Mapel Rumpun IPS yang hari ini berkesempatan hadir untuk melakukan agenda pertama kita dalam lesson study dari Mapel Sejarah. Yang pertama akan kita lakukan pada hari ini adalah kita mulai melaksanakan pada tahap yang pertama, yaitu tahap plan, perencanaan dalam proses lesson study-nya. Yang pertama, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita sebaiknya berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita mulai melakukan perumusan terlebih dahulu tentang permasalahan apa saja yang Bapak Ibu guru temui ketika berada di kelas. Mungkin yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Ibu guru untuk mengungkapkan merinci apa saja permasalahan yang dihadapi ketika ada di kelas. Monggo Bapak Ibu, dimulai dari siapa? Silakan. Permasalahan itu. Ya, jadi kalau selama ini saya mengambil mata pelajaran saat kemilangan di kelas 10 IPS 2 itu memang di awal pembelajaran itu mereka sangat aktif, ya, mengikuti pembelajaran, menyimak materi juga cukup aktif. Yang menjadi masalah itu mengenai pemahaman terhadap materinya. Jadi selama ini anak-anak itu cenderung kurang memahami materi yang diajarkan. Jadi apa istilahnya, keinginan untuk mempelajari materi itu sangat kurang. Jadi ketika besok dalam pertemuan berikutnya ditanyakan kembali tentang materi itu, rata-rata hampir semuanya itu sudah tidak mengingat materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ketika persepsi itu biasanya rata-rata mereka lemahnya di situ. Masalahnya dari Bu Ayu tentang kurang memahami materi ya Bu Ayu, belum siap gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ada permasalahan dari siapa lagi, dari kelas yang mana? Monggo Bu Rohmawati mungkin. Kalau saya hampir di jam-jam yang terakhir itu murid-murid itu kalau diajar diskusi kurang fokus. Jadi anak-anak itu sudah mungkin lelah gitu ya, kalau habis tidur anak-anak pada main HP sendiri, kemudian tidak fokus dalam mengikuti diskusi, hanya mengandalkan temannya saja seperti itu. Baik Bu Rohmawati, berarti ke permasalahannya itu jam terakhir anak-anak itu tidak terkondisikan ketika untuk diskusi ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah kita paparkan bersama tentang permasalahan yang kita temui. Mungkin sekarang saatnya kita menentukan siapa yang akan menjadi guru model di Mapel Sejarah ini untuk melakukan lesson study-nya. Kemudian nanti kita akan tentukan kelasnya juga. Mungkin ada usul dari Bapak Ibu, siapa atau ada yang mau? Kalau saya mengusulkan Bu Sri Rahayu untuk jadi model lesson ini. Setuju. Ya. Yang lain Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu sekalian, berarti nanti lesson study kita di rumus sejarah di Mapel Sejarah Rumpun IPS ini adalah Ibu Sri Rahayu. Kemudian kelasnya Bapak Ibu? Iya. Bu Sri Rahayu. Oh iya, kebetulan sebelumnya saya terima kasih karena sudah memberikan kesempatan menjadi guru model. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas 10. Jadi nanti kelasnya 10 IPS 2. 10 IPS 2 jam ke hari Selasa nanti jam ke 2-3. Hari Selasa jam 2. Baik Bapak Ibu sekalian, berarti besok kita akan melaksanakan tahap 2, yaitu di hari Selasa jam ke-2, 3, 2 dan ketiga, yaitu di kelas 10 IPS 2.
dengan guru model Ibu Sri Rahayu. Baik Bapak sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk menyusun secara bersama-sama. Nanti kemudian akan diketik oleh Bapak Suwarno SPD. Kami mohon bantuannya. Nanti kita akan bersama-sama membuat RPP-nya. Mari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana kita pada hari ini untuk menentukan tahap pertama dalam lesson study, yaitu tahap perencanaan, sudah selesai, di mana kita sudah memperoleh semua hasilnya. Perencanaan sudah permasalahan sudah kita tentukan, kemudian RPP sudah kita buat. Insya Allah besok kita tinggal melaksanakan pada tahap yang kedua, yaitu tahap duduk. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua untuk kehadiran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mojolaban, Bapak Mujabar SPD EPD yang saya hormati, rekan guru-guru yang saya hormati pula. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya di ruang meeting ini dalam rangka mengikuti pers conference lesson study mata pelajaran sejarah. Untuk mempersingkat waktu, guru model akan memaparkan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kepada Ibu Sri Rahayu SPD dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya ditetapkan sebagai guru model. Di dalam pelaksanaan nanti kelas yang akan digunakan adalah kelas 10 IPS 2 mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian jam kedua dan ketiga. Kemudian materi yang akan disampaikan adalah mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Dan sesuai dengan rancangan RPP yang sudah kita rumuskan dalam plan yang kita rumuskan secara bersama-sama kemarin, bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini yang akan digunakan adalah dengan metode berdiferensiasi. Jadi di dalam tahap ini, nanti sekali lagi di dalam tahap ini saya menyediakan konten yang berupa audio visual kinestetik, yang berupa link YouTube, PPT, dan mapping. Kemudian nanti untuk prosesnya kooperatif dengan metode diskusi dan presentasi, di mana nanti di dalam proses diskusi ini nanti anak-anak berkelompok secara heterogen dan mengerjakan LK yang sudah disediakan, dan diharapkan ini nanti di dalam proses kerja kelompok ini nanti model yang digunakan adalah PJBL, Project Based Learning. Jadi nanti harapannya di dalam hasilnya, produknya, nanti diharapkan anak-anak mampu menghasilkan produk yang berupa makalah atau mungkin PPT atau mungkin video sesuai dengan minat dari masing-masing kelompok di dalam laporan kerja kelompoknya masing-masing. Seperti itu gambarannya untuk skenario pembelajaran hari ini. Sudah cukup? Iya, saya rasa untuk skenario. Iya, itu saja yang saya sampaikan.
Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya? Saya kira cukup ya. Demikian Bapak Ibu gambaran mengenai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada lesson study mata pelajaran sejarah pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita langsung menuju kelas yang akan kita laksanakan observasinya, yaitu di kelas 10 IPS 2. Baiknya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Silahkan untuk satu orang memimpin doa terlebih dahulu ya. Mari bersiap ke doa mulai. Selesai. Ya. Ada yang tidak masuk? Ya. Ibu absen aja ya. Seperti biasanya Ibu absen. Silakan tunjuk tangan ya. Agnes ada ya. Agustina Ada Bu. Alen, Alia, Anindya, Aziza, Bobby, Rifa, Reviana, Wildan, Yasha, Silva. Jadi ada beberapa orang yang tidak masuk sakit ya. Ya. Jadi untuk kalian tetap jaga kesehatan ya, karena memang musim hujan, jadi harus jaga kesehatan ya. Kemudian ini ya, ini kita masih jam pertama ya, masih tetap semangat ya, masih semangat, yakin ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini ya, tentunya kalian masih ingat ya materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita membahas tentang sumber sejarah. Ya, sumber sejarah. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sumber sejarah itu memiliki peranan yang sangat penting ya dalam penelitian sejarah atau di dalam sejarah. Jadi tanpa adanya sumber sejarah itu kan ini ya, kita akan kehilangan jejak-jejak sejarah. Ibu kasih beberapa pertanyaan dulu ya. Nanti yang bisa jawab Ibu kasih nilai plus ya. Ibu kasih nilai plus ya. Mengenai sumber primer. Sumber primer itu kan nanti ada beberapa contoh ya. Sebutkan satu contoh sumber primer yang berupa benda. Ayo, jadi ya, sumber primer yang berupa benda. Fosil, termasuk nggak yang lain? Fosil, iya. Yang lainnya apa lagi? Apa? Kalau pada masa Islam apa? Peninggalan berupa bendanya apa? Ya, masjid ya. Hari ini sebelum kita lanjut, Ibu sampaikan dulu ya langkah-langkah atau ini ya yang akan kita lakukan, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan kerja kelompok ya. Kelompoknya sama dengan minggu lalu ya, yang sudah dibentuk sebelumnya ya. Jadi nanti ada 6 kelompok ya yang sudah kita bentuk secara heterogen itu ya. Kemudian nanti ya, sekali lagi tolong diperhatikan betul-betul ya nanti sebelum kalian kerja kelompok. Masing-masing kelompok
nanti ya. Jadi Ibu akan mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan metode ini ya, berdiferensiasi, di mana nanti kalian, kelompok kalian nanti sebelum melakukan mengerjakan LK, silakan nanti kalian mempelajari materinya melalui PPT yang nanti akan Ibu share di grup WA, atau modul, nanti Ibu juga menyediakan modul, kemudian buku paket maupun mapping yang ada di sana, ya, sesuai dengan keinginan kalian, bakat kalian, apa istilahnya, keinginan kalian belajarnya pengennya apa ya, mau lihat video juga nanti Ibu sediakan linknya, ya. Nanti setelah itu, ya, setelah mempelajari materinya, nanti kalian bergabung ke kelompok masing-masing untuk mengerjakan LK. Nanti Ibu berikan batasan waktu sekitar 20 menit. Jadi nanti untuk pendalaman materi 10-15 menit, kemudian untuk kerja kelompoknya sekitar 20 menit cukup ya? Ya, 20 menit. Kemudian nanti setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan tentang hasil kerja kelompoknya ya, mengenai rancangan penelitian. Ya, paham ya? Ada yang ditanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dan kelompok 2 untuk maju ke depan membacakan hasil rancangan penelitian sederhananya, ya. Silakan untuk kelompok lain juga perhatikan ya, kita nyimak dari kelompok 5 dulu, silakan. Kelompok 5, ya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan judul penelitian sejarah pertempuran Surabaya. Rumusan masalah: 1. Kedatangan tentara Jepang dengan Belanda. 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Langkah-langkah dalam tahapan geometri. Di tahapan ini kita mengumpulkan sumber sejarah berupa foto, koran, dan buku, atau melalui wawancara tokoh yang terkait dalam peristiwa. Langkah-langkah dalam tahap verifikasi. Di dalam tahap ini kami mencari data yang sudah ditemukan dalam langkah heuristik terhadap keaslian informasi atau dokumen yang kita cari. Langkah-langkah dalam tahap interpretasi. Pada tahap ini kelompok kami menyusun data yang sudah verifikasi
kasih sehingga menjadi rangkaian yang mendukung selaras dan masyarakat. Langkah-langkah dalam tahapan historiografi. Pada tahap historiografi kita melakukan penulisan dalam bentuk PPT yang logis, sistematis, dan bermakna. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih ya untuk kelompok 4 tentang peristiwa apa tadi? Peristiwa? Iya, dan akan membuat produknya berupa materi. Ya, nanti sama, nanti di tahap sudah paham ya mengenai bagaimana tahapan-tahapan di dalam penelitian sejarah. Jadi dapat kita tarik kesimpulan ya. Jadi setelah menentukan topik, setelah kita menentukan topik, judulnya apa, kemudian kita menentukan rumusan masalahnya apa, ya, kemudian setelah itu kita melakukan tahap heuristik, pencarian sumber, ya, yang sesuai dengan judul penelitian kita, ya. Kemudian di tahap berikutnya yaitu verifikasi, kita menguji keaslian, keabsahan dari kevalitan dari sumber sejarah yang kita peroleh. Kemudian di tahap interpretasi kemudian kita menyusun ya di dalam sebuah ini ya, jadi menginterpretasi, jadi menafsirkan ya, merangkai dari beberapa fakta-fakta yang sudah kita temukan, dan produknya di dalam tahap historiografi itu nanti tadi udah ini ya perwakilan dari kelompok 1 2 tadi, untuk kelompok 4 ingin membuat produknya dalam bentuk PPT ya, kemudian kelompok 2 dalam bentuk makalah ya. Untuk kelompok lain iya makalah ya dan PPT ya. Jadi cukup menarik ya, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi untuk berikutnya nanti ini ya, silakan nanti rancangan penelitian itu kalian selesaikan, ibu kasih waktu selama 2 minggu ya. Kalian susun, kalian selesaikan ya, ya tadi yang sesuai dengan perencanaan kalian ya, yang ingin makalah ataupun PPT ya. Ya, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Kemudian sebelum diakhiri, kira-kira mengenai materi penelitian sejarah ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya, berarti Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk keaktifan kalian ya, kerjasama kalian cukup bagus ya. Hanya catatannya masih ada beberapa yang kurang aktif di dalam kerja kelompok ya. Tapi nanti Ibu minta untuk selanjutnya untuk ini ya, bersama-sama menyelesaikan ya proyeknya. Sekian untuk pertemuan hari ini ya, Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Mengajar itu pelajarannya juga seru, enak, pelajarannya juga nggak menegangkan, pelajarannya santai. Ya. Satu. Kesan saya, pembelajaran yang disampaikan Bu Ayu itu mudah dipahami karena pembelajarannya santai dan tidak membuat tegang gitu loh. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah melakukan tahap 2 dan semua berjalan dengan lancar.
Saya ucapkan terima kasih kepada guru model dan observer yang telah berperan sangat luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita melakukan tahap terakhir, yaitu tahap ketiga berupa refleksi. Refleksi yang kita lakukan ada dua, yaitu dari guru model dan dari observer. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada guru model untuk memaparkan refleksinya. Kepada Ibu Sri Rahayu SPD dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan dulu tadi, ternyata dalam ketika disajikan konten yang berupa video di link YouTube, kemudian modul dan PPT, kemudian di buku paket, ternyata siswa itu tidak mendalami materi yang diberikan, jadi tidak benar-benar melakukan literasi. Jadi masalah yang dijumpai ternyata ya harapannya mereka bisa memahami materi, mendalami materi dengan baik sesuai dengan bakat minat mereka, tetapi masih ada beberapa siswa yang kurang ya, jadi tidak benar-benar memahami materi yang diberikan. Kemudian masalah berikutnya ketika diskusi itu juga ini permasalahan yang selama ini dihadapi ya. Jadi dalam diskusi itu juga beberapa siswa masih kurang aktif di dalam melakukan kolaborasi, jadi tidak berperan sama sekali. Contohnya tadi Faril itu tidak aktif di dalam kegiatan diskusi. Jadi harapan saya diskusi itu mereka bisa berkolaborasi, benar-benar bekerja sama, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Seperti itu. Terima kasih. Itu yang tadi saya amati di dalam kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah refleksi dari observer. Mari Bapak Ibu, siapa yang akan memulai terlebih dahulu untuk melakukan refleksinya? Guru model. Terima kasih untuk guru model Bu Ayu, sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Sangat luar biasa tadi pada di diskusi kelompok tadi ya, ada siswa itu ternyata sudah bisa putar sebaya. Jadi dia ada satu kelompok, yaitu kelompoknya Raihan dan kawan-kawan, kelompoknya Novenita itu sudah mulai bisa diskusi sendiri, ada tutor sebayanya yaitu Raihan. Luar biasa. Terus kemudian untuk tadi yang sebagai anak yang harus diperhatikan tadi Faril ya. Faril itu dari awal pertama masuk saya merhatiin terus, ternyata anaknya itu memang juga bingung gitu ya. Terutama tadi pada waktu diskusi kelompok dia bingung kelompok saya mana, mondar-mandir sana sini tanya kemana. Kalau seperti itu pengalaman saya, jadi sebelum mengajar itu ditanya kelompoknya sudah saya share di grup misalkan, dilihat lagi nak gitu, kalau saya gitu. Terus kemudian Faril juga ini ya, pada waktu diskusi itu tidak membaca apa yang dia inginkan, tetapi malah lihat-lihat HP, cuma diam tapi kosong seperti itu, kosong gitu. Cuma itu aja. Terima kasih Bu Rombawati atas refleksinya. Kemudian yang terakhir mungkin refleksi yang akan disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Mujaba SPD kami persilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Alhamdulillah kegiatan lesson study hari ini bisa berjalan dengan lancar.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Bayu yang sudah menjadi guru model dari apa yang sudah direncanakan bersama-sama dengan teman-teman guru sejarah. Saya tidak bertindak sebagai observer, maka saya akan mengingatkan beberapa hal bahwa kegiatan yang kita lakukan ini punya dua tujuan dasar, yaitu satu, kita masih belajar untuk berlesson study. Kita belajar untuk berlesson study. Yang kedua adalah kita belajar untuk melaksanakan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Dua ini harus bisa kita cakup dalam satu kegiatan lesson study ini. Yang pertama, kita belajar berlesson study. Untuk berlesson study kita sudah melakukan beberapa kali, tetapi saya tetap mengingatkan kepada kita semua bahwa langkah-langkah lesson study kan dari awal sudah ada plan ini. Pertama, berdiskusi dalam satu guru mata pelajaran atau MGMP, bercerita tentang masalah-masalah apa yang ada dan kemudian fokuskan pada masalah apa yang ingin diangkat dalam suatu pembelajaran, dan setelah itu direncanakan bersama-sama, cari solusi bersama-sama, cari pendekatan bersama-sama, sampai kemudian tentukan guru model siapa yang bisa menjadi, siapa yang mau dijadikan guru modelnya. Sehingga pada akhirnya ketika sudah plannya seperti itu, maka kita pada saat melakukan observer itu tidak mengkritisi atau tidak mengamati gurunya yang melaksanakan model yang jadi model, tetapi yang disoroti itu adalah bagaimana anak-anak yang dikenai oleh anak-anak yang belajar dengan metode yang sudah direncanakan bersama-sama. Maka dari sini sehingga perencanaan ini nanti kita evaluasi bersama-sama setelah akhir. Ya. Anak-anaknya ketika dilakukan pembelajaran model seperti ini, tingkah lakunya seperti apa. Yang selanjutnya adalah dari lesson study ini, dari ini kemudian kita itu mencari lesson learn, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru model. Karena kalau kita itu mengajar sendiri, ternyata kadang-kadang kalau kita mengajar sendiri itu kita sudah merasa baik sekali, benar sekali, dan kita seolah-olah sudah, oh ini sudah benar. Kalau memang anak-anak tidak bisa aktif, anak-anak yang salah gitu. Dan mungkin kita akan merasakan ini perfect. Tetapi mungkin dengan kita melihat orang lain yang ngajar, kita jadi bisa melihat, oh iya, kadang-kadang ternyata lucu juga ya kalau ngajar seperti ini. Oh iya, ternyata susah juga ya mengendalikan ini. Oh iya, ternyata ada beberapa hal yang jadi kesimpulan kita. Oh iya, harusnya saya kalau ngajar melakukan itu, asik gitu. Dan seterusnya. Maka ketika kita menjadi observer itu, pada akhirnya ketika kita menjadi observer dan memberikan refleksi, pada akhirnya kita itu tidak menyalahkan gurunya, tetapi kita itu satu, kita malah harus berterima kasih pada guru model. Yang kedua, kita ambil pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran itu untuk kita praktekkan dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, pasti dalam kegiatan pembelajaran itu ada yang tidak kita setujui, mau tidak mau ada yang tidak kita setujui. Maka ketika ada yang tidak kita setujui, kita itu nanti tadi sepertinya ada model seperti tadi misalnya Bu Ayu. Di awal pembelajarannya sepertinya pembelajaran ini dimulai dengan persepsinya terpisah dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Ya kita harus jujur akui itu. Sepertinya tadi seperti itu. Kalau saya dengan pengalaman saya akan melakukan seperti ini. Jadi kita juga akhirnya pada forum itu memberikan masukan, dan ini bisa jadi pembelajaran kita bersama-sama, bukan untuk saling menggurui, tetapi ini kalau biasanya saya melakukan seperti ini untuk mengkondisikan anak-anak biar lebih tenang.
Saya melakukan seperti ini agar mengaitkan antara materi antara persepsi dengan materi yang akan dipelajari. Terus mungkin saya sepertinya tadi memberikan pembelajarannya itu tadi anak-anak itu akhirnya penelitiannya terlalu jauh sampai kanjuruhan, sampai apa yang jauh, padahal kan inti dari materi ini kan bukan di penelitiannya, tetapi anak-anak memahami bagaimana mengambil sumber sejarah yang benar, itu kan sumber sejarah yang benar, ada sumber sejarah primer, sekunder dan sebagainya. Kalau belajar tentang Majapahit ya jangan primernya jangan sampai mengambil kitab dari Babat Tanah Jawa, itu kan mestinya itu kan sumber tersier malah kayaknya ya, karena itu kan sudah terbatas selama banyak waktu dan banyak konflik politik yang sudah terjadi, maka seperti itu. Sehingga nanti seperti itu tadi kan sebenarnya saya menangkap itu dari Pak Bambang maupun Bu Lilis, mungkin kalimatnya mungkin jadi seperti ini, sepertinya tadi mencari contohnya anak-anak itu terlalu jauh, sehingga nanti mungkin LK-nya bisa kita arahkan kepada ini. Kalau menurut saya LK-nya kalau saya akan saya arahkan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan sejarah yang ada di lingkungan anak-anak, misalnya ada di lingkungan anak-anak. Jadi kan tidak perlu jauh-jauh, besok langkahnya akan mendatangi Kanjuruhan, wah itu healingnya terlalu jauh. Nanti kalau sejarah healingnya sampai ke Kanjuruhan, geografi healingnya sampai ke Kebumen apa? Karangsambung, kusir terus anak-anak. Iya, nanti mungkin jadi yang terdekat saja dengan kita. Tapi kalimatnya akan jadi seperti ini. Sepertinya tadi materinya jadi anak-anak kurang begitu fokus pada sesuatu yang di sekitarnya. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro kan katanya anak-anak agar belajar tidak tercerabut dari rakyatnya. Yang tidak tercerabut dari rakyatnya itu kan berarti anak-anak memanfaatkan lingkungannya untuk belajar. Nah, sehingga kalau saya besok mengajarkan materi ini, saya akan memberikan batasan di LK-nya bahwa temanya itu berkaitan dengan sumber sejarah yang ada di sekitar kita. Ini berkaitan dengan bagaimana kita berlesson study. Jadi yang selanjutnya juga ada kontradiksi. Sebenarnya kan tujuannya lesson study ini kan misalnya biar anak-anak belajar aktif semua, tapi ternyata tadi ada Farel atau siapa itu ternyata tidak bisa berpikir aktif melakukan. Maka dalam lesson study ini juga kita tidak cuma menampakkan saja bahwa Farel itu tadi tidak bisa aktif gitu, tetapi seorang observer kemudian juga memberikan solusi. Tadi saya melihat pada Farel ternyata dari awal sampai akhir tidak bisa aktif melakukan diskusi. Maka kemudian observer analisis saya, si Farel ini adalah karena ini. Sehingga mungkin besok kalau saya mengajarkan materi ini atau mengajar di kelas ini, saya akan melakukan kegiatan ini agar semua anak termasuk si Farel ini bisa lebih aktif. Jadi selalu ada lesson learn dan ada masukan untuk kita semua. Ini cara berlesson study yang kita inginkan, nanti kita terus belajar. Jadi kita tidak cuma belajar pembelajaran berdiferensiasinya saja, tapi juga belajar berlesson study. Karena apa? Kalau kita tidak menghormati tata krama berlesson study, nanti lama-lama yang jadikan guru model itu pada mengingat aku dihakimi, disalahke seperti itu. Jadi ada tata krama yang kita hormati bersama-sama. Terus setelah itu bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasinya. Nanti kita kritisi, kita beri masukan. Nanti produknya mungkin tidak cuma itu, tapi produknya kan diferensiasi produk kan ya kan cuma makalah dan PPT. Mungkin kita bisa pakai poster atau apa gitu kan, tapi yang kira-kira terjangkau oleh anak atau bagan-bagan gitu kan bisa ya.
Jadi dan itu jangan sangat ditentukan oleh guru. Sekali lagi, untuk belajar berdiferensiasi itu yang lebih penting adalah dominasi kita. Itu jangan sampai mendominasi pembelajaran kita. Artinya apa? Seorang guru itu terbiasa itu mendominasi dimanapun, di masyarakat pun itu seorang guru itu berusaha mendominasi. Dan kadang-kadang keputusan itu, kalau menurut saya kadang-kadang guru itu lebih otoriter daripada militer. Militer karena masih ada siap komandan, guru yang nanti siap komandan. Akhirnya saya mengamati di masyarakat pun kalau rapat itu, kalau seorang guru wes ini rampung. Jadi memang karena kita terbiasa mengelola anak dan kita terbiasa harus mendominasi anak selama ini. Tapi mulai sekarang kita harus belajar untuk tidak mendominasi anak, tapi kita memberi kemerdekaan pada anak-anak untuk belajar sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan kebiasaannya masing-masing, tentu dalam batas-batas yang kita tentukan. Sehingga nanti jangan hanya ada satu pilihan, pokoknya ketika kita ngajar wes harus seperti ini saja gitu. Jangan hanya ada satu pilihan, tapi ada banyak pilihan sehingga anak itu bisa memilih sesuai dengan enjoy-nya. Dan jangan sampai kita itu menegakkan aturan tanpa kemudian membuat kesepakatan dulu. Kita kan selama ini kan menggunakan konsep tata tertib. Tata tertib koyong ini cacah rame, wes dihukum dengar penyanyi. Misalnya, ini kan tata tertib, tapi kesepakatan, kesepakatan bersama-sama. Nanti kalau kita itu belajar jadi aktif, nanti kesepakatannya apa? Kita buat kesepakatan. Dan ini yang kita harapkan sehingga anak-anak kita itu pada akhirnya lebih pede menghadapi hidup ini, dan mereka itu lebih pede ketika ada di masyarakat, dan mereka lebih pede sehingga mereka itu tidak melakukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu lebih banyak terjadi karena mereka tidak pede pada dirinya sendiri. Kenapa tidak pede? Karena di rumah didominasi bapak ibunya, di sekolah didominasi bapak ibu gurunya, nanti masuk geng didominasi oleh ketua gengnya, akhirnya semua didominasi, dan ini akan menimbulkan pasif, dan pada akhirnya kita menciptakan murid-murid kita itu hanya sebagai seorang kuli-kuli yang hanya siap menerima perintah saja. Terima kasih dari saya. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahap refleksi telah kita lakukan bersama. Semoga lesson study yang kita lakukan pada hari ini membawa kebermanfaatan dan keberkahan demi kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Bojolaban ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.